Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera bagimu yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab menyebutkan dua tipe rasa takut. Tipe yang pertama adalah rasa takut yang bermanfaat dan harus senantiasa untuk didorong. Tetapi tipe yang kedua adalah rasa takut yang merugikan dan itu harus diatasi. Rasa takut yang pertama adalah rasa takut akan Allah. Maka rasa takut ini bukanlah perasaan takut atau ngeri akan sesuatu hal. Tetapi sebaliknya, ini adalah rasa kagum, rasa hormat seseorang akan Allah. Penghormatan untuk kuasa dan juga kemuliaan Tuhan. Sekaligus juga merupakan rasa hormat bagi murka dan kemarahannya. Dengan kata lain, takut akan Allah merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh mengenai siapa Allah sebenarnya yang datang melalui pengetahuan tentang Dia dan juga sifat-sifat Allah. Takut akan Allah membawa banyak berkat dan manfaat. Takut akan Allah merupakan awal dari hikmat dan mengarahkan kepada pengertian yang baik. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan disiplin. Amsal 1 ayat yang ke-7. Selain itu, takut akan Allah mengarahkan seseorang juga kepada kehidupan, ketenangan, damai sejahtera, dan juga kesukaan. Takut akan Allah adalah sumber kehidupan yang bisa menyediakan perlindungan dan juga tempat yang aman bagi kita semua. Oleh karena itu, orang percaya dapat memahami mengapa rasa takut akan Allah harus dipupuk dan juga harus senantiasa didorong dan juga harus senantiasa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun rasa takut yang kedua yang disebutkan dalam Alkitab adalah sama sekali tidak bermanfaat. Ini adalah roh ketakutan yang disebutkan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 demikian, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Roh ketakutan dan kegelisahan bukan berasal daripada Allah. Terkadang kita merasa takut di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang roh ketakutan ini yang menguasai kehidupan kita. Maka untuk mengatasinya, kita perlu percaya dan juga mengasihi Allah sepenuhnya. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan akan rasa takut di dalam kehidupan kita. Sebab setiap rasa ketakutan senantiasa mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Allah memahami soal ini. Itulah sebabnya di seluruh Alkitab kita didorong untuk melawan rasa takut, dimulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Allah senantiasa mengingatkan kita supaya jangan takut.
Nah, di dalam nats kita, Yesaya 41 ayat 10, Allah menguatkan kita di sini. Dia mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seringkali kita takut akan masa depan kita dan apa yang akan terjadi kepada kita. Maka Yesus mengingatkan kita, kalau Allah pun memelihara burung-burung di udara, sehingga bisa kita bayangkan betapa banyak berkat yang akan Dia berikan bagi anak-anaknya. Itu juga yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat ini sudah membahas berbagai jenis ketakutan. Maka Allah memerintahkan kita untuk tidak merasa takut, walaupun ketika kita sendirian, ketika merasa begitu lemah, ketika tidak didengarkan oleh orang lain, maupun ketika berkekurangan. Maka nats ini, perintah ini harus digemakan di dalam kehidupan kita. Meliputi banyak aspek yang berbeda, yang senantiasa kita kerjakan setiap harinya. Dikatakan, jangan memiliki rasa takut di dalam kehidupan kita. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut di dalam kehidupan kita? Hanya satu, yaitu sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah percaya kepada Allah. Mempercayai Allah berarti kita menolak untuk menyerah kepada yang namanya rasa takut. Di saat apapun itu, walaupun di saat paling kelam, kita tetap memilih bersandar kepada Tuhan dengan iman percaya kalau Allah bisa memulihkan keadaan kita di dalam segala sesuatu, di dalam segala keadaan apapun yang kita alami, bahwa di dalam iman percaya kita, di dalam pemahaman pengetahuan kita mengenai Allah, bahwa Allah itu sungguh Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti yang dikatakan Ayub ketika dia mengalami pencobaan yang paling berat, yang dicatatkan di dalam Ayub pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Meskipun ia membunuhku, aku akan menaruh harapan di dalamnya. Aku akan tetap membela jalanku di hadapannya. Itu yang dikatakan oleh Ayub ketika dia menghadapi berbagai banyak situasi. Tetapi oleh karena iman percayanya, apapun yang dia hadapi, dia kembali menggantungkan harapannya kepada Allah karena pemahaman dia bahwa Allah bisa mengatasi apapun yang dia alami di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami yang senantiasa memberikan kami segala sesuatu yang boleh kami pakai di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kami pada hari ini bagaimana kami tidak memiliki rasa takut, roh ketakutan di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami memiliki itu, maka di dalam kehidupan kami senantiasa bimbang, senantiasa memiliki rasa kekhawatiran. Tapi bagaimana kami bisa membuang itu jauh-jauh, rasa takut yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan apapun kebahagiaan di dalam kehidupan kami dan juga mencukupkan apapun yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, senantiasa berkati kehidupan kami, jemaat-Mu, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berada, kiranya anugerah kasih setia Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam pekerjaannya, agar apapun yang boleh mereka hasilkan dari pekerjaan-pekerjaan mereka, itu semuanya boleh mereka pakai dalam kelangsungan hidup dan juga di dalam segala keperluan-keperluan yang mereka butuhkan di dalam kehidupan. Untuk itu, kami serahkan kehidupan kami hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya. Kiranya Tuhan
yang senantiasa memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah pemilik segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami yang kami perbuat, agar itu tidak menjadi suatu penghalang akan berkat-berkat Tuhan yang akan kami terima daripada Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.